Kau kira aku tidak tahu? Aku pun seorang wanita. Aku tahu apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu, Nyai Tumpak Seti. Pasti. Pasti. Kau hanya ingin berdua saja dengan Kamandanu. Aku tahu wanita macam apa kau sebenarnya. Tukang menggoda laki-laki. Kawuni terus-menerus melaju di atas jalanan setapak yang kanan kirinya ditumbuhi semak-semak belukar. Wajah gadis Tanipala itu nampak kesal sekali. Dia terus mengaburkan kudanya ke arah Candi Lawang Wentar. Tak lama kemudian dia telah sampai di halaman candi. Bangunan candi itu nampak angker. Dia berdiri di atas lereng bukit bagaikan seekor makhluk purba yang terkena pengaruh sihir sehingga tidak berdaya lagi. Setelah menampatkan kudanya di bawah pohon, Sakawuni segera melompat ke arah tangga candi. Dan sebentar kemudian dia sudah berada di dalam ruangan Candi Lawang Wentar. Terus terang, aku tidak suka melihat sikapnya itu Tumpak Seti. Aku tidak percaya dia adalah seorang tabib yang hebat. Dia lebih tepat menjadi seorang perempuan yang senang berpetualang dengan cintanya. Dia memang cantik. Dia pantas memperoleh perhatian yang khusus dari laki-laki. Aku yakin bahwa dia hanya ingin menyingkirkan aku. Dia ingin berbuat sesuatu dengan Kamandanu tanpa sepengetahuanku. Akal bulus. Ya, semua itu tergantung pada Kamandanu sendiri. Tapi sepertinya Kamandanu bukan tergolong laki-laki yang mudah dirayu wanita. Sepertinya dia cukup tabah mendapat godaan. Tapi siapa tahu, Kamandanu juga seorang laki-laki. Dan Nyai Tumpak Seti adalah seorang perempuan cantik. Dan sekarang mereka berdua berada di dalam satu ruangan tertutup. Apa saja bisa terjadi jika seorang laki-laki dan seorang wanita berada di dalam ruangan tertutup. Wah, kurang ajar. Aku menyesal telah datang ke desa Kamirahan. Aku menyesal telah membawa Arya Kamandanu ke rumahnya itu Tumpak Seti. Tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan saja Arya Kamandanu tidak terlena oleh rayuannya itu Tumpak Seti. Tapi ada apa dengan diriku ini? Ada apa denganmu, Sakawuni? Mengapa kau menjadi gelisah tak menentu? Mengapa hatimu menjadi panas? Mengapa kau menjadi belingsatan sendiri? Apa yang sedang kau alami sekarang ini, Sakawuni? Apa sebenarnya yang sedang kau rasakan? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Aku tidak tahu ada apa dengan diriku ini. Sakit ya? Sakit. Iya, sakit. Sakit sekali? Iya, sakit sekali. Oh, sakit sekali. Aduh. Iya, cukup. Untuk tahap pertama cukup. Kau harus diurut 6 kali lagi. Nah, sekarang berbaringlah. Berbaring dan kendorkan urat sarafmu. Jangan tegang. Loh, jangan begitu. Kau harus terlentang. Nah, sekarang aku akan memboreh seluruh tubuhmu dengan ramuan daun-daunan ini. Ramuan daun-daunan ini sangat sedap, bukan? Iya, baunya wangi sekali. Mudah-mudahan ramuan daun-daunan ini bisa menyembuhkan luka-lukamu. Nah, mari. Aku akan memborehi mulai bagian dada dan perutmu. Bagaimana rasanya? Rasanya dingin. Seperti diguyur dengan air pegunungan. Tulang dadamu bagus sekali. Dan otot-ototmu sepertinya terlatih dengan baik. Aku tahu, kau pasti pernah belajar ilmu kanuragan. Apakah kau seorang pendekar? Aku hanyalah seorang pengembara.
Aku biasa berjalan jauh dan hidup dalam dunia kekerasan. Iya, semua itu bisa dilihat dari pandangan matamu. Pandangan matamu berkilat-kilat seperti ingin selalu menentang bahaya. Tapi suatu ketika, pandangan matamu berubah menjadi lembut. Kau pastilah seorang laki-laki yang perasa. Aku tidak melihat Sakawuni. Dia sedang pergi. Kemana? Mungkin berjalan-jalan di luar. Pemandangan di sekitar tempat ini indah sekali. Mungkin dia mencari udara segar di luar sana. Kasihan gadis itu. Apakah benar kau saudara tuanya? Bukan. Kami hanya teman seperjalanan. Dia pun senang sekali pergi mengembara. Sudah beberapa kali dia menolongku. Dia gadis yang baik. Iya, menurut pendapatku juga begitu. Dia gadis yang cukup baik. Kau menyukainya? Apa maksudmu? Kau seorang laki-laki yang baik. Dan dia pun seorang gadis yang baik. Kalian berdua bisa menjadi pasangan hidup yang serasi. Aku tidak pernah berpikir ke arah itu. Dia kuanggap seperti adikku sendiri. Tapi sepertinya dia tidak menganggapmu sebagai seorang kakak. Gadis itu kadangkala tidak bisa aku mengerti. Dia kadangkala menjadi brutal sekali. Kata-katanya kasar. Tindakannya juga kasar dan brutal. Orang tidak boleh salah sedikit. Aku harus berhati-hati jika berbicara dengannya. Kalau sampai salah, dia langsung saja mendamprat, memaki-maki seenak perutnya sendiri. Tapi, ya, hal itu tidak pernah kumasukkan ke dalam hati. Aku tahu, pada dasarnya dia adalah gadis yang baik. Dia senang bersandiwara di depanmu, Kamandanu. Bersandiwara? Iya. Dia sering marah-marah padamu. Dia sering memaki-maki, mendampratmu. Tapi sebenarnya semua itu hanyalah sandiwara belaka. Semua itu dilakukan untuk menyembunyikan perasaan hatinya yang sesungguhnya, Kamandanu. Kukira tidak. Kukira dia seorang gadis yang jujur. Kau benar. Dia memang gadis yang jujur. Tapi sejujur-jujurnya seorang gadis, dia akan bersandiwara bila sedang jatuh cinta. Aku tidak sependapat denganmu. Kukira penilaianmu itu tidak benar. Aku seorang wanita, Kamandanu. Aku bisa membaca tulisan-tulisan di dalam hatinya. Ya, karena aku juga seorang wanita. Sudahlah, jangan sampai Sakawuni mendengar. Kalau sampai dia mendengar, dia bisa marah sekali. Apakah dia marah atau tidak, tergantung dari sikapmu, Kamandanu. Kalau kau menanggapinya secara baik, menyambut uluran cintanya, ya, kukira justru dia akan merasa bahagia sekali. Sudahlah, aku tidak mau lagi bicara soal ini. Aku hanya kasihan melihat gadis itu. Dia masih muda, dia juga cantik dan berani. Tapi sepertinya dia kekurangan sesuatu. Sepertinya dia mendambakan sesuatu. Percayalah padaku, Kamandanu. Dia memang kekurangan sesuatu. Dia kekurangan cinta. Percayalah. Dia memang mendambakan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah cintamu. Apakah kau sudah selesai memboreh tubuhku? Iya, sudah selesai. Selesai memboreh tubuh Arya Kamandanu dengan ramuan daun-daunan, Nyai Tumpak Seti segera pergi ke belakang. Dia mencuci perabotan yang berupa kuali-kuali tanah untuk tempat obat-obatan di sebuah pancuran kecil. Sementara itu, Arya Kamandanu jatuh tertidur dengan pulas sekali. Dia terbangun menjelang sore hari. Dia segera duduk begitu melihat Nyai Tumpak Seti masuk sambil membawa sepanci kecil bubur santan. Makanlah, Kamandanu. Aku membuat bubur santan dan gula merah sedikit untukmu. Makanlah, supaya perutmu tidak kosong. Aku belum melihat Sakawuni. Kemana dia? Iya, seharusnya dia sudah kembali. Apakah dia tidak mengatakan mau kemana? Tidak. Sudahlah, kau tidak perlu merisaukannya. Aku khawatir dia akan mendapat bahaya. Gadis itu sangat brutal dan berani. Sudahlah, lebih baik sekarang ini kau makan. Soal Sakawuni, biarlah aku yang akan mencarinya.
Arya Kamandanu menuruti kata-kata seorang dukun cantik yang sekarang ini sedang merawat luka-lukanya. Dia sekarang makan bubur santan dengan lahap. Nyai Tumpak Seti segera keluar setelah menutup pintu rumahnya. Wanita berwajah cantik itu bergegas melangkah di atas jalan setapak. Senja semakin turun. Cahaya matahari berwarna kemerah-merahan. Nyai Tumpak Seti terus melangkah di jalan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon pakis hutan. Mendadak telinganya mendengar derap langkah kuda yang semakin lama semakin dekat. Semula dia mengira Sakawuni yang datang, tapi ternyata bukan. Penunggang kuda itu ternyata adalah seorang laki-laki berbadan tegap dan bercambang lebar. Kebetulan sekali, Nyai. Sebenarnya saya bermaksud ke rumah Nyai, tapi kebetulan sekali kita bertemu di sini. Siapa kau? Dan mau apa kau datang ke rumahku? Saya sekarang bekerja pada Tuan Balung Hura. Saya abdinya. Iya. Kau pasti diutus tuanmu? Benar, Nyai. Saya disuruh menjemput Nyai Tumpak Seti. Menjemput aku? Iya, Nyai. Tuan Balung Hura ingin bicara dengan Nyai. Sekarang beliau menunggu di rumahnya. Aku bukan lagi istrinya. Mengapa dia masih mengharap kedatanganku? Soal itu saya tidak tahu, Nyai. Mungkin Nyai lebih tahu. Saya hanya seorang abdi. Baiklah. Katakan pada Kakang Balung Hura. Katakan pada tuanmu itu bahwa aku tidak bersedia datang ke rumahnya. Tapi Nyai, Tuan Balung Hura berpesan agar saya segera membawa Nyai ke rumahnya. Sekarang juga. Katakan saja bahwa aku tidak senang dipaksa. Kalau dia ingin bertemu denganku, suruh saja dia datang ke rumahku. Kalau begitu, baiklah, Nyai. Saya akan sampaikan kata-kata Nyai pada Tuan Balung Hura. Katakan pada Kakang Balung Hura, jangankan dia hanya anak kepala desa. Sekalipun dia anak Raja Kediri, dia tidak bisa memanggil orang semau-maunya. Iya. Kakang Balung Hura. Rupanya dia ingin menyambung cerita lama. Tapi aku sudah terlanjur kecewa. Kami memang tidak cocok. Kami bukan pasangan yang serasi. Dia seorang anak pejabat desa, sedangkan aku warga desa biasa. Sudahlah. Aku tidak mau lagi memikirkan soal itu. Pengalaman yang dulu sudah... Siapa? Kiranya kau, Nyai Tumpak Seti. Hari sudah malam. Mengapa kau belum pulang juga, Sakawuni? Apakah kau sudah selesai mengobatinya? Ya, sudah. Sudah sejak tadi. Oh, kalau belum selesai, selesaikan saja. Aku sanggup menunggu di sini. Sehari, 2 hari, 3 hari. Aku bahkan sanggup menunggu di sini 40 hari lamanya. Jangan begitu, Sakawuni. Ayolah pulang. Arya Kamandanu sudah cemas menunggu kedatanganmu. Tidak. Lebih baik kau pulang sendiri. Aku lebih senang tinggal di ruangan candi ini. Aku mau tidur di sini saja. Rupanya kau marah padaku, Sakawuni. Hah? Marah? Apa alasannya aku harus marah padamu? Aku juga seorang wanita seperti kau, Sakawuni. Aku tahu hatimu sedang dibakar cemburu. Kau jangan menuduh sembarangan, Nyai Tumpak Seti. Kau pikir aku ini siapa? Aku tidak peduli dengan kalian. Aku cukup senang dan bahagia hidup dengan caraku sendiri. Aku ini orang bebas. Aku tidak butuh ikatan apa-apa. Cemburu? Nyai Tumpak Seti, kau tidak perlu takut padaku. Arya Kamandanu itu bukan apa-apaku. Aku memang telah berdusta. Dia bukan saudara tuaku. Kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kalau kau suka padanya, kau boleh mengambilnya kapan saja. Sakawuni, mengapa kau tidak mau berterus terang padaku? Aku tahu apa yang sedang kau rasakan sekarang ini. Aku dapat mendengar degup jantungmu yang menyanyikan lagu-lagu tentang cemburu. Nyai Tumpak Seti, aku justru akan marah padamu kalau kau tidak segera pergi. Sabar, Sakawuni. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kau jangan salah paham. Pergi kau, pergi! Suara bentakan Sakawuni terdengar lantang memenuhi ruangan Candi Lawang Wentar. Nyai Tumpak Seti seketika terdiam. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Sakawuni?
Apakah Nyai Tumpak Seti akhirnya bisa membujuk Sakawuni agar mau kembali ke rumahnya? Dan bagaimana dengan Balung Hura, bekas suami Nyai Tumpak Seti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.